Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan first impression untuk Victor Thruster Hyuga CLS, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan sedikit memberikan komparasi dengan raket sesama Victor ya. Kemarin sudah saya coba komparasikan dengan Thruster HMR Pro ya. Meskipun secara kelas raketnya berbeda, tapi saya ingin membandingkan stimulus di kedua raket ini ya. Berhubung kedua raket ini sama-sama menggunakan teknologi FreeCore ya. Gagangnya ini FreeCore ya. Dan nanti kita juga akan memberikan komparasi untuk thruster juga CLS ini dengan raket Victor lainnya. Di sini ada thruster K220 generasi kedua dan thruster K Boom ya. Ya, secara kelas memang berbeda, tapi saya mau membandingkan di bagian stiffness raketnya ya. Dan nanti kedepannya kita akan juga komparasikan thruster juga CLS ini dengan raket yang secara kelas harga sama dan tipe raketnya sama. Nah, di sini ada Li-Ning X-Force 40, ada Li-Ning X-Force Canon Pro, dan juga Yonex Astrok 3 DG ST ya. Jadi ditunggu aja ya. Ini belum sempat kita coba guys, karena kemarin kita masih fokus komparasi X-Force Blast dengan Halibertech Motor, X-Force Canon, kemudian X-Force Blast dengan HMR Pro ya. Jadi ditunggu aja guys ya. Nah, sekarang kita kembali untuk memberikan first impression Victor Thruster Hyuga CLS ini ya. Nah, untuk harganya ini bisa dikatakan secara harga lumayan ya, 1 juta kecil ya. Kemarin saya dapat di bawah 1 juta, tepatnya 930 sekian. Itu dapat voucher bonus, jadi harganya bisa segitu ya. Jadi dapat satu batang raket dan juga cover seperti ini ya. Nah, untuk Victor Thruster Hyuga CLS yang saya pegang, ini generasi keduanya. Jadi ada generasi pertama. Kalau saya perhatikan itu warnanya ada ungunya. Kalau ini warnanya dia dominan merah dan juga putih ya. Dan ini finishingnya dibuat matte atau doff, dan finishingnya ini menurut saya asik banget ya. Nggak tahu, kalau Victor itu dia kayak punya ciri khas, termasuk desainnya. Desainnya ini cakep banget guys ya, cakep banget. Dan kalau saya coba bandingkan dengan Astrok 3 DG ST dari Yonex, desainnya itu masih kayak lebih asik thruster Hyuga CLS-nya. Astrok 3 DG ST ini kayak biasa aja. Tapi kalau soal ketahanan cat, setahu saya dari informasi yang masuk juga, untuk Yonex memang lebih bagus. Tapi ini saya nggak tahu ya, karena untuk thruster Hyuga CLS kan kita masih pakai dalam jangka waktu yang masih terbatas, jadi belum tahu nanti kualitasnya seperti apa. Kemarin sempat tabrakan kecil aja, dan saya perhatikan langsung ini masih aman, belum ada yang lecet ya. Kalau pengalaman teman-teman yang menggunakan Victor, harganya sedikit di bawahnya ini, itu ada Hypernano X20H. Katanya itu kurang begitu bagus ya ketahanannya ya. Nggak tahu dengan ini seperti apa. Nanti kita coba lihat ya. Jadi ditunggu aja untuk review pemakainya. Setelah nanti kita coba cukup banyak untuk raket ini di beberapa kesempatan ya. Oke, raket ini kemarin saya beli yang beratnya 4U ya, dan untuk berat kosongannya ini kemarin di 86. Jadi dia lari, masuknya 3U awal. BP-nya dia tinggi guys, 301. Jadi kombinasi berat dan BP segitu, tentu raket ini generate power-nya besar ya. Generate power-nya besar karena beratnya lumayan. BP-nya juga tinggi ya. Kalau kita perhatikan dari tipe raketnya, thruster itu adalah raket tipe power. Jadi secara karakter ini udah pas ya. Sudah pas. Dan untuk stimulus di raket ini, ya ini kemarin waktu saya coba pada review spek dan detail, yang saya rasakan dalam kondisi kita belum pakai bermain, masih kita coba testing seperti ini. Nah, ini raketnya daripada cenderung flex, raket ini yang saya rasakan cenderung kaku guys. Nah, dan ketika saya pakai, memang raket ini cenderung kaku. Kemarin waktu saya coba bandingkan dengan thruster HMR Pro ya, kalau kita coba beri tekanan yang sama, ini raketnya memang lebih flex, dan ketika dipakai pun ini flexnya cukup terasa, tapi tidak lebih flex daripada X-Force Canon ya. Nah, kemudian saya coba rasakan ya, dan ingat-ingat dengan thruster K220 generasi kedua, ini juga raketnya flexnya kerasa. Oke, ini sama-sama menggunakan FreeCore juga guys. HMR Pro-nya juga menggunakan FreeCore. Nah, kemudian di sini ada thruster Kabum yang menggunakan gagang kayu biasa. Nah, ini dia raketnya cenderung kaku. Jadi feel-nya sama kayak thruster Hyuga CLS-nya. Oke. Nah, ya tidak sama persis. Ini mungkin thruster Hyuga CLS-nya tuh dia sedikit ada flex-nya ya, tapi dia tidak cenderung flex ya. Jadi
menarik ya untuk raket ini menggunakan free core tapi dia flexnya nggak begitu terasa. Tapi sedikit saya kasih gambaran, kakunya itu tidak sekaku Astrok 3 DGST. Kalau Astrok 3 DGST ini kakunya lumayan guys. Kalau misalkan kalian tangannya nggak kuat, wah ini pasti akan effort banget ya. Mungkin dipakai di game-game awal masih oke, ya. Tapi kalau misalkan kalian fishingnya udah kurang bagus, sudah turun ya, nggak fit lagi, wah ini pasti akan effort banget ya. Dan ini memang menuntut tangan yang kuat guys ya. Nah, untuk thruster Riga CLS ini lebih ramah, lebih nyaman, lebih mudah digunakan ya. Soal stimulusnya ini lebih asik menurut saya. Jadi masih ada flexnya dikit guys. Jadi ini enak. Jadi setelah saya coba pakai raket ini, yang saya rasakan raket ini punya spesialisasi pertama di power, kemudian di kontrolnya. Jadi kombinasi power dan juga kontrol. Apalagi teman-teman yang memperhatikan tingkat akurasi yang bagus. Biasanya yang seperti itu teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan ya. Nah, pasti akan memperhatikan kualitas akurasi yang bagus, kontrol placing yang enak. Nah, ini raketnya enak, bisa memberikan itu power dan juga kontrol. Jadi raket ini untuk bermain single ini mestinya masuk banget. Untuk bermain double yang kita yang sekedar hobis mestinya juga bisa, nggak ada masalah. Secara desain raket kemudian warnanya ini sangat berkarakter sekali kalau kita pakai. Kemudian kita lihat dari jauh, wah ini udah ketahuan guys, wah ini pasti Victor Thruster Riga CLS karena warna dari raket ini tuh memang sangat khas banget ya, sangat berkarakter juga ya. Oke, seperti itu untuk teman-teman yang suka semes-semes, gebuk-gebuk, dominan di belakang, ini raketnya oke. Kemarin saya pakai di depan pun ini juga nggak ada masalah ya, meskipun sebenarnya agak berat ya, karena berat kosongannya aja ini udah 86 ya. Semisal beratnya realnya tuh 83, 84, BP 300, wah itu masih asik. Atau mungkin mentok di 305 deh. Ini masih asik ya, karena ini 86, jadi agak berat. Tapi menurut saya masih oke. Kemarin saya pakai dalam kondisi yang masih bagus, itu nggak ada masalah ya. Game pertama, game kedua, dan ketika udah capek atau game ketiga, nah itu baru terasa agak berat. Tapi masih aman jika dibandingkan dengan Astro 3 DGST-nya yang ini lebih effort kalau dipakai guys ya. Nah, setelah tersetting total seperti ini beratnya menjadi 93 ya, 93 sekian, kemudian BP-nya 300 aja, turun dikit karena plastik pembungkus gripnya udah saya lepas ya. Untuk senarnya, ini saya menggunakan senar dari Daichi guys ya, tidak ada alasan khusus karena kemarin waktu nyari-nyari senar, lihat ada DS63 ini dari Daichi, warnanya merah, jadi langsung aja saya pasangkan ya, langsung saya pilih karena senada dengan warna raket yang ada merahnya juga. Kemudian overgripnya saya juga menggunakan Daichi guys ya. Daichi dan ini warnanya juga merah. Jadi ini senada guys. Jadi asik ya kalau dilihat dari jauh tuh kayak wah ini keren gitu guys ya. Nah, untuk Daichi DS63 ini termasuk senarnya boleh juga, enak juga ya untuk di Daichi. Ini termasuk yang recommended menurut saya. Tebalannya 0,63 dan memiliki pantulan yang menurut saya enak. Nah, sekarang kita coba dengarkan hitting sound di raket ini ya. Ini medium feeling guys ya. Nah, tarikannya cross 28, mainnya 26 lbs, mesin diesel buat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Hitting soundnya lumayan guys. Lumayan nyaring ya, meskipun tidak nyaring-nyaring banget. Mantap guys ya. Dan dari segi kestabilannya ini juga bagus ya. Nggak perlu dipungkiri untuk teknologi FreeCore yang ada di raket Victor itu memang bisa memberikan stabilitas yang bagus ya. Teman-teman tidak merasakan kayak yang getar-getar gitu, enggak guys ya. Malah bahkan pengalaman saya awal-awal dulu menggunakan Victor yang menggunakan FreeCore itu kayak apa guys ya, pantulannya atau impact-nya itu kayak nggak begitu terasa ya. Jadi kayak merasakan kurang, aduh solidnya kayak kurang dapet ya. Tapi dari segi stabilannya ini asik. Untuk soliditasnya ini juga asik guys ya. Nah, karena raketnya cenderung kaku, jadi feel solidnya kerasa. Dan ini memang secara kelas lebih enak ya. Kalau saya bandingkan dengan thruster MR Pro, dengan thruster K220 generasi kedua, yang memang untuk yang thruster Ryuga CLS ini dia feel solidnya lebih kerasa dan efek dari raketnya yang cenderung kaku ini juga biasanya memberikan feel solid yang lebih kerasa lagi ya. Nah, untuk grip size-nya G5 memang agak besar kalau menurut saya. Jadi ini tumpukan gripping-nya ya. Ini nggak terlalu menumpuk banyak guys ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja guys ya. Nah, jadi menurut saya untuk raket ini raketnya memiliki spesialisasi power dan juga kontrol dan lebih tepat
dan lebih maksimal juga jika dipakai buat teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan, kekuatan tangannya udah bagus, yang memang suka smash-smash ngebuk-gebuk. Kalau untuk bermain single ini masuk banget. Untuk permainan double ini bisa ya hanya sekedar hobi biasa, mestinya nggak ada masalah. Asalkan teman-teman memang suka bermain power, smash-smash, gebuk-gebuk, ya pokoknya kombinasi power dan juga kontrol. Dominan di belakang ini enak. Untuk di depan menurut saya masih oke. Kalau misalkan bisa teman-teman dapat raket ini di berat kosongnya 83, misalkan 84, BP 300, ini pasti untuk di depan pun masih oke juga guys ya. Oke, saya rasa video kita kali ini cukup sekian. Kita memberikan first impression untuk Tracer BCLS dan tadi kita memberikan sedikit komparasinya dengan raket sesama Victor, ada Tracer Runner Pro, Tracer K220 generasi kedua, dan juga Tracer Kabum ya. Dan nanti untuk komparasi raket ini dengan Astro 3D GST, X-Force 40, dan X-Force Canon Pro, ditunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya.